Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, adapun tema yang kita ambil hari ini dalam diskusi kali ini adalah tentang pemberdayaan perkebunan rakyat. Mengapa topik ini kita ambil? Karena memang kita melihat di Sumatera Barat khususnya perkebunan rakyat ini sudah lama menjadi salah satu sumber pendapatan petani, dan bahkan ini sudah menjadi budaya sehari-hari dari rakyat kita di Sumatera Barat. Boleh dikata hampir seluruh petani sebenarnya mempunyai komoditi-komoditi perkebunan yang mereka kembangkan sendiri. Banyak sekali komoditinya sebenarnya, mulai dari kelapa, cengkeh, kopi, kakao, semua itu adalah komoditi-komoditi yang telah dikembangkan petani. Tentu kita berharap dari diskusi ini kita akan melihat sejauh mana perkembangan pemberdayaan perkebunan rakyat, yang harapan terakhir itu bisa menguntungkan petani. Dan untuk itu sobat-sobat pemberdayaan, di hadapan kita sudah hadir Insinyur Fajri, dosen dari Politeknik Negeri Payakumbuh, Politeknik Payakumbuh, yang memang tidak hanya mengajarkan tentang teori-teori perkebunan atau bagaimana pengembangan tanaman perkebunan, tapi juga banyak terlibat dalam bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan komoditi perkebunan. Ini akan kita diskusikan dengan Pak Fajri. Selamat siang Pak Fajri. Selamat siang Pak Yos. Bisa panggil dulu Dawi aja biasa. Okay. Kita lebih lebih bagus, lebih fair, lebih akrab gitu. Lebih akrab. Karena kita sudah biasa diskusi, Dawi. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa perkebunan rakyat ini kan sudah menjadi sesuatu yang in di dalam masyarakat kita di Sumatera Barat, bahkan sudah menjadi budaya rasanya tidak ada petani-petani yang murni petani yang tidak mempunyai komoditi perkebunan. Dan ini yang kita sebut dengan perkebunan rakyat. Nah, menurut pandangan Dawi sejauh ini bagaimana perkembangan terakhir dari perkebunan rakyat yang ada di Sumatera Barat hari ini? Ya. Apa yang bisa kita lihat dari yang ada dari perkembangan perkebunan itu sendiri? Silakan. Terima kasih Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada sore hari ini kita dapat berbincang-bincang mengenai perkebunan rakyat. Jadi seperti yang Pak Yos sampaikan tadi, perkebunan rakyat ini memang dari dulu rakyat Sumatera Barat atau petani rakyat sudah mengusahakan. Cuma dalam pengusahaannya itu masih banyak keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan teknik bagaimana berbudidaya tanaman yang baik, yang cocok untuk masing-masing komoditi. Nah, yang kedua itu adalah masalah lahan. Lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk perkebunan ini sudah banyak yang terdegradasi atau rusak. Nah, barangkali itu yang kurang dapat sentuhan selama ini dalam kebijakan perkebunan rakyat, pemberdayaan perkebunan rakyat. Nah, kemudian yang kedua masalah bibit yang ditanam. Nah, bibit yang ditanam petani hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyangnya. Padahal untuk memperoleh hasil yang banyak dibutuhkan tanaman dari bibit yang baik. Nah, contohnya saja Pak Yos, kakao. Nah, rakyat banyak menanam bibit benih kakao ini, bibit kakao dalam bentuk benih generatif. Nah, benih generatif. Ya, dari biji maksudnya, bukan dari benih vegetatif. Nah, sebagai contoh kakao tadi, kalau kita lihat hasilnya untuk memperoleh hasil yang baik, yang banyak,
bibit generatif jauh tertinggal produktivitasnya dibandingkan dengan bibit vegetatif. Nah, itu dulu Pak Yos. Jadi kalau kita lihat dari apa yang Pak Dawi sampaikan tadi, ada problem budidaya, Iya, problem budidaya yang mungkin sampai hari ini belum begitu belum begitu sesuai dengan budidaya yang diharapkan. Sebenarnya ini menjadi kalau Jadi bisa belum banyak sentuhan teknologi. jadi boleh dikatakan sentuhan teknologi untuk Belum banyak. belum banyak Nah, ya. Nah, makanya yang dimaksud dengan perkebunan ini sama juga dengan pertanian. Cuma kalau perkebunan itu kita sudah memadukan teknologi, modal, dan manajemen. Nah, kalau yang tiga ini sudah kita padukan, itu baru masuk namanya perkebunan. Nah, masuklah tadi teknologi tadi yang belum tersentuh secara optimal. Nah, jadi barangkali kita berharap kepada pemangku pertanian, khususnya subsektor perkebunan ini. Nah, jadi untuk memperoleh keuntungan yang banyak dari petani, perlulah ini kita dapat perhatian. Itu Pak Yos. Jadi tadi ada soal bibit ya. Ini sebenarnya seperti apa bibit yang pengaruh bibit ini terhadap tanaman perkebunan ini, terhadap produksi seperti apa nih? Artinya kunci-kunci apa yang harus dimiliki oleh petani kalau ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam. Ya, terima kasih Pak Yos. Ini pertanyaan yang sangat perlu sekali kita sikapi. Jadi contohnya bibit tadi. Karena tanaman perkebunan ini adalah umumnya tanaman tua, itu kita harus hati-hati menggunakan bibit. Karena berbeda dengan tanaman muda. Nah, tanaman muda kita salah memakai bibit, paling kita rugi 3 bulan. Kalau tanaman tua perkebunan ini kita rugi berapa tahun? Bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun. Contohnya karet misalnya. Kita salah nanam bibit. Umur karet, umur ekonomisnya aja sudah 30 tahun lebih. Nah, kalau kita salah menanamnya, memilih bibit, kita tidak akan memperoleh hasil yang baik. Itu untuk tanaman karet misalnya. Begitu juga untuk tanaman kakao. Nah, harus kita perhatikan benih dan bibit yang baik. Nah, banyak kita temukan di lapangan tanaman kakao masyarakat menghasilkan bunga yang banyak. Nah, jadi mereka salah menanam salah menanam. Bunga tadi belum tentu dikatakan dari banyak bunga belum tentu dikatakan. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi banyak kita temukan atau sering kita temukan di lapangan tanaman kakao yang berbunga banyak. Tidak satu pun yang jadi buah. Itu karena salah klon tadi. Nah, salah klon. Nah, kemudian juga untuk tanaman karet, tidak tahu masyarakat membedakan mana tanaman karet sebagai penghasil kayu dan penghasil latek, atau penghasil kedua-duanya. Jadi kalau untuk karet ini ada jenis tanaman klonnya yang menghasilkan kayu aja, dan klonnya yang menghasilkan latek saja, atau kedua-duanya. Dan itu terjadi memang di hampir di seluruh komoditi perkebunan yang memang tidak ada perhatian atau pemahaman pengetahuan petani terhadap bibit. Nah, itulah yang banyak yang belum sampai ke petani. Contoh bibit yang dibantu oleh Dinas Kehutanan. Nah, untuk kakao misalnya kan, itu kan tidak jelas. Yang penting bukannya Dinas Kehutanan yang salah mementukan bibit, tapi dia yang penting kan penghijauan. Sasaran programnya sendiri yang berbeda ya. Buahnya kan belum tentu. Nah, begitu juga dengan tanaman karet tadi. Nah, kemudian tanam bibit karet contohnya. Nah, mereka memberikan bibit, membantu bibit dari bibit generatif, dari biji. Nah, kalau karet kita tanam dari biji tadi, yang pertama kelemahannya kulitnya tipis. Sementara kita mengambil latek dari kulit yang tebal. Kalau kulit tipis pasti sudah rendah produksinya. Yang kedua, kita melakukan penyadapan. Kalau karet kita pakai dari jenis generatif tadi, batangnya dari bawah besar, kecil ke atas.
itu kan mengganggu penyadapan. Idealnya yang bagusnya Yang vegetatif dari bawah sampai ke atas dia lurus. sebenarnya persoalan bibit ini apakah memang kekurangan pahaman petani saja atau memang ada persoalan akses ke bibit yang bagus ini juga menjadi apa sebenarnya, seperti apa itu? Akses ke bibit ada, cuma butuhkan ke konsep perkebunan tadi, modal. Kalau dari generatif bisa 3.000, 4.000 sebatang. Kalau bibit vegetatif itu sudah 15.000 per batang. Jadi ada perbedaan harga juga. Perbedaan harga kalau bibit yang lebih baik itu pasti harganya agak lebih tinggi. Yang vegetatif tadi. Nah, untuk pengetahuan dasar sendiri apa yang bisa dilakukan oleh petani ini untuk mendapatkan bibit yang baik, apa yang minimal bisa dilakukan? Yang pengetahuan dasar dari petani lah untuk mendapatkan. Ini pertanyaan yang menggelitik sekali bagi kita orang perkebunan. Jadi petani kita bisa menghasilkan bibit vegetatif tadi sebenarnya. Bisa ya? Bisa. Inilah yang perlu kita latih di lapangan. Jadi tidak harus dia beli ke penakar bibit. Dia tanam biji. Nah, berapa kebutuhannya? 1 hektar kan dengan jarak 7 kali 3 meter itu kan 476 batang. Bisa petani bikin komoditi. Iya. Karet misalnya. Hampir dan rata-rata jarak tanamannya. Jarak tanam 7 kali 3. Nah, itu bisa dibuat oleh petani bibit. Nah, cuman butuh waktu. Karena membuat bibit vegetatif tersebut butuh waktu 1 tahun. Nah, kenapa 1 tahun? Yang pertama kita tumbuhkan biji dulu. Nah, dan namanya tuh bibit batang bawah. Nah, kemudian kita okulasi pada umur 7 bulan atau 8 bulan kita okulasi. Nah, kemudian setelah okulasi kita buat bibit polybag. Nah, kemudian sebelum ditanam di polybag dibuat polybag itu sudah bisa kita tanam sebenarnya stum mata tidur itu di lapangan. Tapi risiko kematiannya lebih tinggi dibandingkan dengan menanam bibit polybag. Jadi intinya di bibit ini harus bibit yang vegetatif, yang hasil sambungan misalnya, dan hasil okulasi. Dan itu sebenarnya bisa dibuat oleh petani. Itulah yang perlu kita latih. Nah, saya pernah melakukan pelatihan ini di Damas Raya, bagaimana membuat bibit generatif ini dijadikan bibit vegetatif. Yang petaninya berhasil. Kalau bibitnya bagus ya. Iya. Dan itu pekerjaannya sangat gampang sekali sebenarnya. Tidak begitu bersifat saintis betul, tidak begitu sifat keilmuan betul, tapi itu lebih banyak kepada skill saja. Gitu. Mungkin orang Lubuk Minturun itu lebih pintar karena dia sering mengokulasi, sering menyambung. Nah, kemudian diperlukan polybag kan gitu. Nah, itu makanya kembali kepada modal tadi. Tapi kalau dengan buat bibit sendiri kan biayanya kan bisa dipangkas sebenarnya. Artinya kan gini mungkin ya. Kalau kita petani misalnya ingin mengembangkan tanaman perkebunan, kita harus mulai dari bibit yang baik. Dan itu bisa kita lakukan sendiri. Kalau bisa ada bantuan, ada program dari pemerintah akan lebih baik lagi. Tapi memang harus bibit ini menjadi faktor kunci untuk tanaman perkebunan. Karena ini tanaman tua yang supaya kita tidak rugi dalam jangka waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan kopi, dengan kakao, dengan cengkeh sendiri lah. Dan ini yang menjadi problem hari kini. Problem terbesar di petani hari ini, di mana petani sangat kurang menggunakan bibit yang dikatakan bagus, berkualitas itu gitu ya. Kalau perkebunan besar mereka tidak masalah dengan modal, dengan teknologi, dengan manajemen. Nah, itu bedanya perkebunan rakyat dengan perkebunan. Nah, kalau sejauh ini perhatian menurut Dawi, pandangan program-program pemerintah terhadap petani untuk mendapatkan bibit berkualitas ini seperti apa yang terjadi? Ada dilakukan oleh dinas perkebunan, tapi tidak begitu
masyarakat ke petaninya belum banyak memberikan dampak lah gitu kan. Contohnya aja sekarang untuk kakao misalnya kan, yang dibantu oleh pemerintah, oleh Dinas Perkebunan kan masih dalam bentuk bibit generatif dari biji. Jarang bantuan itu dalam bentuk bibit sambung. Dalam bentuk biji, ya, kemudian dalam bentuk sambung pucuk itu jarang sekali. Harusnya kan dari sambung pucuk itulah yang kita harapkan. Kalau untuk peningkatan kemampuan petani dalam membuat bibit atau menghasilkan bibit generatif ini seperti apa? Kalau bibit generatif petani sudah lihat sudah banyak. Ya, yang vegetatif yang tadi. vegetatif. Bibit Itu vegetatif. yang kurang mampu karena tidak dilatih. Belum dilatih, belum banyak latihan. Belum banyak latihannya. Pelatihan untuk itu. Paling latihannya kelompok-kelompok tani yang sudah aksesnya ke penyuluh sudah bagus itu kan. Aksesnya ke praktisi perkebunan sudah bagus. Contohnya kita di Gando misalnya kan, di Gando dengan Pak Fikri Amir kan saya sering di sana. Itu baru mau mereka petani tersebut membuat bibit. Mereka melakukan penyambungan sendiri. Dilihat, dipraktekkannya. Bisa dikatakan seperti ini, artinya perhatian pemerintah terhadap tanaman perkebunan ini dari konteks itu masih belum sebesar masih sedikit lah dibandingkan dengan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura misalnya, masih sedikit. Harus ini dikuatkan lagi. Itulah yang kita harapkan, ada peningkatan dari subsektor perkebunan. Dari perkebunan kita yang banyak kan menyentuh perkebunan besar, mungkin perizinan, kemudian pengawasan lahan, gitu kan. Perizinan lahan itu yang banyak baru kan. Kalau perkebunan rakyat kan belum, kepada petani rakyat kan belum banyak. Itu yang kita temui banyak di lapangan, Pak Yos. Kemudian tadi ada soal bibit yang masih belum banyak yang menggunakan bibit. Kemudian selain itu, secara budidaya persoalan apa lagi yang pemeliharaan lagi. Pemeliharaan. Kembali kepada teknologi lagi kan. Bagaimana merawat tanaman perkebunan berbeda dengan merawat tanaman pangan. Tanaman perkebunan sudah ada SOP-nya sebenarnya. Contohnya kebun kakao. Itu perlu perawatan yang kontinu, terjadwal, pemangkasannya, penyiangannya, pengendalian hamanya. Apalagi yang tanaman kakao, itu kan tanaman kakao memberikan prospek yang sangat baik sebenarnya. Karena kita masih kekurangan pasokan untuk industri pengolahan obat dan makanan bagi tanaman kakao, kan masih impor kita. Kebanyakan kalau kita lihat di lapangan kakao ini seperti rimba kakao lah. Hutan kakao. Hutan kakao. Sama hutan kakao, hutan karet sama. Artinya itu membuktikan bahwa perawatan tidak tersentuh teknologi perawatan, tidak tersentuh teknologi. Padahal itu sangat penting. Penting sekali. Penting dalam selain bibit, mungkin faktor besar juga perawatan ini menjadi kuncinya kopi lagi. Begitu juga perlu pemangkasan. Dan kakao perlu pemangkasan. Taruhlah masyarakat mau memangkas, tapi dia tidak tahu dahan mana yang dipangkas, yang dipotong. Kalau begitu juga misalnya untuk tanaman yang tua lainnya, misalnya duren, kan banyak petani tidak tahu ranting mana yang dipotong. Itu juga dengan jeruk misalnya, kan tanaman umur tua sebenarnya. Jadi tanaman umur tua tersebut perlu sentuhan teknologi tersebut. Ini yang belum banyak sampai. Dan pemangkasan menjadi bagian sangat penting dalam komoditi perkebunan ini, apapun jenis tanamannya gitu. Kalau sudah bagus pemangkasan, kanopinya sudah bagus, iklim mikro sekitar tanaman sudah bagus, insya Allah hama penyakit akan hilang. Di lapangan kita kan sering lihat buah kakao hitam, kemudian buah kakao busuk keras. Sehingga ini yang membuat petani frustasi. Makanya ditebang tanaman kakao diganti dengan tanaman lain. Padahal gampang memperbaikinya. Kenapa saya katakan gampang? Saya mencobakannya gitu kan. Kuncinya di pemangkasan tadi, kemudian merampas buah busuk misalnya, kan itu yang tidak dilakukan oleh petani. Kemudian petani sudah siap panen,
kulit buah kakaonya ditaruh aja di di lahannya, harusnya kan ditimbun supaya tidak mengundang hama datang. Itu bisa kita simpulkan bahwa pemahaman petaninya masih Terhadap teknologi sangat- masih sangat rendah. sangat rendah sekali. Masih sangat rendah. Iya. Bisa disimpulkan seperti Bisa itu. disimpulkan seperti itu Kalau khusus di komoditi di perkebunan. ya. Iya. Dan tentu untuk mengatasi mau tidak mau ini kan balik lagi ke upaya pemerintah Iya, atau pihak-pihak kita para ilmuwan, para pemerintah. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan bisa melalui penyuluh, bisa melalui praktisi perkebunan. Contohnya saja belum selain dari kakao tadi yang teknologi belum dikuasai oleh petani. Karet, saya pernah gelintau datang ke kebun karet. Nah, itu hampir 90% salah melakukan penyadapan karet. Padahal waktu saya wawancara dengan petani, Bapak sudah berapa tahun melakukan budidaya karet? Sudah lebih 30 tahun. Nah, apakah Bapak sudah benar melakukan penyadapan? Katanya sudah. Kalau sudah, kenapa Bapak melakukan penyadapan seperti ini? Dari kanan atas ke kiri bawah. Harusnya kan melakukan penyadapan karet itu kan dari kiri atas ke kanan bawah. itu pas berpengaruh terhadap produktivitas. Berpengaruh sekali. Karena susunan pembuluh latek tersebut mulai dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, sama dengan jari saya ini. Nah, seperti inilah pembuluh latek itu. Kalau saya potong ini, bahkan hanya 3 jari saya yang terpotong. Jadi kalau dari kiri atas ke kanan bawah, kelima-limanya jadi saya terpotong. Karena menyadap tersebut, prinsipnya lah memotong pembuluh latek sebanyak mungkin. Dan itu yang belum terpahami petani. Sebenarnya kan sederhana sebenarnya kan. Tapi itu yang tidak diketahui oleh petani, tidak sampai kepada petani. Tidak sampai kepada petani. Petani bikin arah sadap seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Sudah disayat di sini pun disayat. Kemudian yang kedua, petani melakukan penyadapan rata-rata jam berapa? Jam 7 atau setengah 8 pagi. Nah, kalau jam 7 itu kan matahari sudah muncul. Nah, mulut daun atau mata daun sudah terbuka. Sehingga tekanan turgor atau tekanan sel di dalam tubuh tanaman sudah berkurang. Apa yang mendorong latek keluar? Nah, dia tidak tahu petani. Nah, padahal menyadap itu yang paling baik itu adalah jam 3 subuh. Kalau di perusahaan itu jam 3 subuh sudah lakukan penyadapan. Nah, dibekalilah penyadap tersebut dengan senter di keningnya. Nah, itu tidak sampai kepada petani kan? Jadi memang masih masih turun-temurun aja. Masih tradisi. Iya. Pengetahuan petani terhadap bagaimana mengelola tanaman. Nah, satu lagi mungkin kebanyakan kan perkebunan petani lah ini kan sering mengisi kebunnya dengan berbagai macam komoditi. Mungkin agroforestry namanya kan. Parak lah kalau kita parak. Nah, itu seperti apa menurut Dawi kalau dalam pengembangan komoditi? Kalau mengelola parak itu bagus. Jadi ekosistem di dalam kebun bagus. Jadi tidak satu jenis komoditi dalam satu hamparan lahan. Itu sebenarnya bagus. Bagus ya? Iya. Nah, cuma yang penting tadi masing-masing tanaman berbeda. Lakukanlah pembedaan tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang tidak dilakukan. Nah, kalau membuat kebun dalam bentuk parak, dalam bentuk parak campuran tadi, nah itu yang perlu kita perhatikan adalah jenis tanaman yang ditanam. Jangan menanam tanaman yang sama hamanya. Contohnya, kita nanam di sana jengkol. Nanam petai, nanam duren, tanam pula kakao. Itu hama yang menyerangnya hampir sama. Itu adalah salah satunya yang bersama itu penggerek batang. Nah, bukan berjadi-jadi penggerek batang. Nah, makanya kalau ada duren, kita mau berkebun duren atau perkebunan duren, janganlah dihindarilah yang menanam jengkol di sekitar tanaman itu. Dan pengetahuan ini kan sampai juga petani ya. Petani kalau ada komoditi tanam aja gitu kan. Harusnya kan memang harus dipikirkan juga campurannya jenis-jenis tanaman apa yang cocoknya gitu. Kopi misalnya dengan
durian itu enggak salah, bisa cocok dia. Dan itu kan harus disiapkan juga oleh oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita membuat tanaman sistem para, ya komoditinya ini Ya, ini yang itu kan sistem para ini sebenarnya kan sudah dari turun temurun. Iya. Itu yang belum tersentuh. Nah, kemarin saya sama kawan-kawan ke Lubuk Menturun, nah, itu melihat kebun duriannya terserang oleh penggerek buah. Nah, kebetulan saya dengan Pak Joni juga datang ke sana. Saya lihat, nah di sekelilingnya banyak jengkol. Nah, kita sarankan lah jengkolnya kalau bisa ditebang atau intinya dibuang. bahkan orang yang secara modal pun cukup, Ya itu pemodal. pemahaman tentang bagaimana membangun tanaman campur ini belum juga. Ya belum tahu dia sebenarnya. Belum tahu juga, setelah kami informasikan seperti itu, baru dia paham. Oh, pantasan yang di pinggir-pinggir ini terserang oleh penggerek batang. Jadi artinya memang masih banyak problem kita di perkebunan ini ya, dan itu memang butuh usaha yang lebih fokus lagi dari penyuluhan kita kepada petani perkebunan rakyat ini. Dan kalau kita banding-bandingkan sebenarnya kalau ini dilakukan dengan baik, keuntungan yang didapat dengan tanaman perkebunan jauh lebih lebih tinggi keuntungan. Lebih tinggi sebenarnya dari tanaman pangan, dari tanaman lebih tinggi. Nah, contohnya aja kakao. Sekarang kakao berapa per kilo? Ada 40.000. Itu pun belum mutu kelas 1 gitu. Nah, modalnya apa? Tanaman kakao. Kan tak banyak modalnya. Dan sebenarnya kan bisa modalnya juga bibit aja. Antara tanaman perkebun mungkin ada juga ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman bisa ditanam di semusim, bawah. tanaman semusim ya. Artinya lebih bagus tanam kacang di bawah. Tanam kacang gitu. Tanam ubi jalar. Memberikan income yang meningkat dengan tanaman kakao ini, dipadukan juga dengan tanaman semusim tadi. Kalau soal lahan, Mbak Dawi, lahan dari gradasi lahan seperti yang sampaikan di awal tadi kan, perkebunan itu yang kurang paham rakyat. Masih dominan sekali rakyat melakukan penyiangan gulma dengan cara bahan kimia. Nah, sehingga tanahnya gersang kan. Padahal kan tidak harus seperti itu. Untuk tanaman perkebunan, terutama tanaman tua ini, mereka kan tanaman tersebut kan tidak perlu tanah tersebut terbuka bersih seperti halaman itu. Harus adalah penutupnya. Kalau tidak ada penutupnya sampah organik, ya rumput lah. Nah, rumputnya perlu dijaga pendek. Ya, dia butuh hanya pakai parang gitu. Pakai parang aja. Pakai parang atau sabit. Tidak perlu dibersihkan. Jadi berbeda ya dengan tanaman pangan. Tanaman pangan. Karena akarnya kan panjang besar. Kalau tanaman pangan akarnya kan sedikit. Nah, terjadilah persaingan hara tadi. Kalau tanaman perkebunan tidak bersaing dengan rumput. Nah, itu masalahnya. Jadi banyak hal-hal yang masih sangat perlakuan kita terhadap tanaman perkebunan masih jauh. Masih jauh dan ini memang kan harus perlahan-lahan harus kita mulai untuk membenahinya ya. Nah, itu banyak yang lain lagi, misalnya petani ketidaktahuannya juga. Contohnya perkebunan jambu aja, buah-buahan jambu. Paham dengan bagaimana berkebun jambu. Di Medan kan jambu jambu madu kan besar-besar. Itu kan satu tangkai itu hanya 3 batang, 3 biji, 3 buah. Kalau kita kan tidak dibuang. Penjarangan ya? Ya, penjarangan, dibiarkan aja kan. Dan sayang. di hampir seluruh komuniti juga perlu penjarangan juga sebenarnya kan? Betul. Supaya tidak terjadi persaingan hara makanan. Makanya Jeru juga ada penjarangan. Jambu madu yang sebesar-besar itu. Itu juga jambu jambu biji yang besar-besar itu. Nah, kita kan dibiarkan banyak dalam satu tangkai itu berapa? Ada 10, ada 15. Di kakao pun juga mungkin. Kalau kakao enggak dia akan bersaing sendiri. Makanya ada buah kakao yang sebesar ini hitam. Nah, dia akan bersaing, mana yang kurang dia akan mati sendiri, tidak perlu dijarangkan. Jadi yang butuh penjarangan ini komuniti perkebunan. Jambu misalnya kan, jambu air, jambu biji. Kalau mangga misalnya? Mangga enggak perlu. Enggak perlu ya? Enggak.
Mangga Jadi hampir buah-buahan yang apa, yang mangga dia akan rontok sendiri, Rontok sama dengan kakao tersebut. Nah, dia bersifat apa namanya rudimenter namanya. Nah, itu dia akan bersaing, mana yang kalah dia akan gugur sendiri. oke. Oke, Pak Yos, ya. Saya kira banyak hal yang harus kita kuatkan lagi ya. Ya. Bagaimana kita Insya Allah masyarakat kita pertemuan kita selanjutnya bisa kita bahas satu persatu lebih berbagai jenis komoditi perkebunan ini ya. Tapi pada prinsipnya tadi ada berapa persoalan Iya. bibit, Persoalan pertama adalah teknologi. teknologi, Ya. Persoalan kedua modal. modal, Persoalan ketiga lahan. lahan. Dan itu berefek pada bibit, Ya. kemudian juga pemeliharaannya, Ya, itu udah masuk apa manajemen tadi kan. manajemen ya. Oke Dewi, terima kasih. Diskusinya mungkin nanti dalam diskusi-diskusi ke depan kita akan lebih fokus pada berbagai komoditi ya. perkebunan yang Oke, banyak Pak Yos. diusahakan di Sumatera Barat. Demikian sobat-sobat pemberdayaan semuanya, diskusi kita kali ini tentang pemberdayaan perkebunan rakyat. Kita tahu bahwa perkebunan rakyat ini menjadi salah satu sumber ekonomi dan itu harus Yang sangat yang menjanjikan lah. menjanjikan ya, sangat menguntungkan. Dan tentu bagaimana ini bisa menguntungkan, itu penguatan petani dalam pengembangan komoditi perkebunan harus tetap kita lakukan, dan itu yang masih menjadi masalah hari ini, dan kedepannya itu kita berharap ini bisa semakin hari semakin kita kuatkan petani. Demikian sobat-sobat pemberdayaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Oke Assalamualaikum Pak Yos, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Salaman bentar dulu Pak Yos. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.